salah satu film permintaan kalian yang berjudul Tale of Tales. Dan tentunya kembali lagi dengan saya Faiz Ura yang akan menghibur kalian dengan channel Pemersatu Kelurahan yang gak ada badaknya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan rezeki lancar jaya seperti afiliator. Habis itu masuk bui dong. So, buat film gak jelas dan gak bermakna ini ya karena perasaan film-film yang gue story ini tuh rata-rata gak jelas. Heran. Tapi ya udahlah. Jadi film ini akan menceritakan 3 kisah dari 3 kerajaan yang berbeda-beda dan pastinya absurd banget. Jadi gimana ke story-nya? Bila kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Namun sebelum ke story, tolong terus support kami dengan menekan like, subscribe, dan intro. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story pertama diawali oleh seorang raja yang bergelimang harta tahta dan renata. Namun hidupnya terasa hampa dan kesepian. Akibat hal itu, dia jadi sering mabok-mabokan bahkan menjadi pucek boy. Selama bertahun-tahun, sang raja ingin mempunyai pendamping hidup yang tulus, baik hati, soleha, dan tidak sombong. Sedangkan di sisi lain, ada 2 saudara kembar yang bernama Dora nggak pakai explorer dan nggak ditemani Bud. Sedangkan saudara yang lainnya dia bernama Ima, yang tentunya mereka sudah lansia atau nenek-nenek gitulah. Dora sendiri dikenal sebagai pribadi yang pandai berbohong, sedangkan Ima dia cenderung polos di umurnya yang sudah tua. Bahkan mereka berdua belum pernah merasakan dibelai oleh seorang pria tampan dan rupawan. Namun, walaupun begitu mereka yakin kalau suatu saat pasti akan datang pria yang mencintai mereka apa adanya. Singkatnya, di pagi hari yang cerah, sang raja mendengar suara wanita yang lagi nyanyi. Sintrengan mungkin. Dan nyanyian itu begitu merdu yang ternyata suara itu berasal dari rumahnya Dora dan Ima. Akibat hal itu, sang raja pun langsung menghampiri rumah mereka. Dalam batin terdalamnya, raja mengira suara itu keluar dari wanita muda berparas rupawan dan selebgram. Namun di sini Ima mencoba memberitahu raja kalau mereka bukan seperti yang diharapkannya. Namun, Dora mencegah Ima memberitahukan sebenarnya, yang pada akhirnya mereka memilih untuk mengobrol lewat pintu. Karena pada waktu itu belum ada WA. Setelah ngobrol panjang kali lebar, Dora meminta raja agar memberi waktu 1 minggu untuk mempercantik diri. Mendengar hal itu, raja pun menuruti permintaan Dora. Dan keesokan harinya Dora dan Ima, mereka mencoba sebisa mungkin supaya bisa terlihat muda, cantik, dan rupawan tanpa bantuan filter. Karena menonton tutorial YouTube mempercantik diri dengan bahan alami, mereka pun membuat ramuan-ramuan kemaksiatan. Di sini Dora menggosok jarinya dengan ramuan tersebut, lalu membalut jarinya. Namun sayangnya hal itu sia-sia. Karena frustasi mereka pun mesen MS Glow biar cepet dan terlihat muda. Gak. Ima ternyata menemukan cara yang cukup ampuh untuk mempermudah kulit-kulit mereka, yaitu Ima memasukkan jarinya ke mulut sambil menyedotnya. Dan ternyata hal itu berhasil. 1 minggu kemudian si raja menagih janji mereka. Dora dengan cerdiknya memperlihatkan jari Ima melalui lubang pintu, yaitu jari yang mulus membuat sang raja terkesima. Ia mencium jari Ima berkali-kali dan bilang kalau dia telah menemukan pasangan hidupnya. Namun, kesungguhan sang raja membuat mereka berdua semakin khawatir. Sebab mereka telah menipu raja dan apabila kedok mereka terbongkar, maka bisa saja nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Lalu Dora memberikan raja sebuah tawaran, yaitu akan meniduri sang raja, asalkan semua lampu di istana dimatikan. Ketika raja sudah pergi, Dora meminta Ima untuk mengelem kulitnya yang bergelambir. Dan hal itu dilakukan agar kulitnya menjadi kencang kembali. Absurd sekali ya pemirsa. Kira-kira lemnya pakai lem apa ya, Aibon? Waktu di malam hari, para penjaga istana mematikan semua lampu. Dan di kegelapan mereka pun saling unboxing, lalu berzina. Dan singkatnya setelah pagi, wala, di sini raja menyadari dia telah meniduri nenek-nenek. Akibat hal itu, raja yang kesal lalu menyuruh pengawalnya untuk melempar Dora dari jendela istana. Sungguh keji sekali. Namun beruntungnya Dora berhasil selamat setelah tersangkut di ranting pepohonan. Ketika Dora tak sadarkan diri, tak berselang lama datang penyihir yang nenenin Dora. Akibat hal itu, kulit Dora kembali kencang, rambutnya berubah berwarna merah, bahkan membuat Dora menjadi muda kembali.
Dan siang harinya raja pergi ke hutan untuk berburu. Lalu tanpa sengaja dia melihat gadis cantik dan rupawan yang membuatnya jatuh cinta. Raja yang tak mengetahuinya membawa Dora ke istana untuk dinikahi. Bahkan ia juga mengadakan pesta untuk menyambut ratu baru. Dora disambut meriah oleh para tamu yang terpukau dengan kecantikannya. Tak lupa, Dora juga menyuruh pengawal untuk mengundang Ima ke pesta pernikahannya. Waktu Ima sampai di istana, Ima langsung ditarik oleh Dora. Melihat Dora yang begitu cantik dan muda, di sini Ima yang masih tidak percaya menanyakan rahasia agar bisa terlihat memukau seperti Dora. Lalu Dora mengatakan kalau rahasianya itu adalah MS Glue. MS Glue terus anjir, yaitu dengan menguliti kulit lamanya. Lalu Ima yang polos menanggapi keseriusan saran Dora. I want to become young too. I've had myself flayed. Now that's enough. Kemudian Ima segera mengunjungi pandai besi dan memintanya untuk menguliti tubuhnya. Awalnya si pandai besi tidak mau, namun setelah Ima membayarnya dengan gelang mutiara emas, dia pun akhirnya setuju. Yang kemudian si pandai besi membawa Ima ke sebuah hutan. Dan sesampainya di hutan, Ima dikuliti hidup-hidup. Setelah hal itu, Ima kembali ke desa lalu menuju ke istana dengan tubuh lemas dan mengerikan. Yang pada akhirnya, Ima pun meninggoy sebelum sampai ke istana. Sementara itu Dora yang sedang bersama raja, dia menyadari tangannya keriput kembali. Dan tak berselang lama, Dora berubah menjadi dirinya yang lama, yaitu nenek-nenek in the sky. Oke, story kedua berkisah mengenai raja dan ratu dari kerajaan yang bernama Long Trellis. Masyarakat lokal mengenal mereka sebagai pasangan paling sempurna dan rupawan. Walaupun sebenarnya ratu mengidap penyakit yang cukup langka, ya kayak minyak goreng gitu. Akibat penyakit itu membuat ratu menjadi mandul, bahkan karena penyakit tersebut sering membuat ratu menjadi emosi atau labil. Demi istri tercintanya, raja mencoba beberapa pengobatan alternatif. Ya dari mulai maerot, tongfang, peninggi badan, tolak miskin udah dijalaninya. Bahkan hingga pengobatan modern sampai ke Korea. Tetapi tetap hasilnya sia-sia. Demi healing, raja selalu mengadakan pesta dan mengundang pemain sirkus, bahkan biduan dangdut. Waktu di tengah-tengah pentas seni, ternyata ada seorang pemain yang tengah hamil. Melihat hal itu, ratu pun cemburu dan pergi ke kamarnya sambil mengacak-acak barangnya. Plus drama. Raja yang setia dan penuh perhatian, dia selalu berada di samping ratu. Raja mencoba menenangkan sang istri. Dan tak lama kemudian datang seorang penyihir yang datang entah dari mana, lalu menghampiri mereka. Penyihir itu mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit sang ratu. Namun di sini, raja cukup ragu karena sebelum-sebelumnya tak ada satupun yang bisa melakukannya. Tapi tidak dengan si penyihir, karena si penyihir sudah yakin, soalnya dia telah belajar ke dokter Boyke. Tapi ngapa nggak bayi tabung aja ya? Oh tidak apa-apa, biar ceritanya penuh dengan kejadulan, kan era kerajaan gitu. Lalu penyihir itu bilang jika ratu ingin memiliki anak, maka harus ada nyawa yang dikorbankan, sehingga alam tetap seimbang. Ada yang punya harta pengen anak, yang punya anak pengen harta. Sesat, kenapa nggak tukeran aja? Kelar kan? Ya walau perkataan penyihir terdengar gila, namun ratu meminta agar setidaknya mencoba metode penyihir selebeu. What must we do? Lalu untuk mengikuti metode sesat tersebut, langkah awal yang harus dilakukan raja yaitu dengan mengambil jantung monster laut. Lalu dia mempersiapkan alat-alatnya yang kemudian menyelam. Setelah itu dia melihat monster laut Alaska yang sedang tertidur, yang kemudian raja menancapkan pedangnya. Namun hal itu sia-sia karena pedangnya cuma menggores si monster. Akibat hal itu, sang raja pun terpaksa bentrok dengan monster hingga bahkan dia terluka parah. Namun dengan tekad yang kuat dan penuh keyakinan, di sini raja berhasil mencabut jantung monster tersebut meski nyawanya harus menjadi bayarannya. Melihat rajanya sudah meninggoy, di sini ratu nggak begitu peduli ketika suaminya Modiar. Wow, ratu yang amat sangat frontal. Tada otak cocok ratunya. Setelah itu ratu membungkus jantung itu untuk dibawa ke istana, lalu dimasak oleh pelayan yang masih perawan. Ketika sedang masak air, cakep, malah mau pantun anjir. Tiba-tiba pelayan merasa kalau perutnya membesar seperti sedang mengandung. Waktu masakannya jadi, sang ratu pun memakan jantung tersebut. Dan singkat cerita, ratu yang sudah mengandung, tiba-tiba anak yang dikandung sang ratu dan pelayan brojol di waktu yang bersamaan. Setelah lahir, anak ratu diberi nama Elias. Sedangkan anak pelayan diberi nama Jonah. 16 tahun kemudian sang ratu hidup bahagia dengan anaknya yang sudah remaja. Sementara itu,
Jonah tinggal bersama ibunya di gudang kerajaan, namun walaupun berbeda ibu, mereka terlihat seperti anak kembar dengan kulit serta rambut yang putih, ya kayak warna monster albino gitulah. Di sini Elias dan Jonah begitu akrab seperti adik kakak, bahkan mereka tidak mau berpisah. Namun, kedekatan mereka ditentang oleh Ratu, karena Ratu melihat Elias begitu sering menghabiskan waktunya bersama Jonah dan merasa kebahagiaannya direnggut. Ratu yang egois mengancam pelayan lalu meminta agar Jonah menjauhi Elias. Namun meskipun sudah dilarang, Elias dan Jonah masih bermain bersama secara diam-diam. Di suatu ketika Ratu menyadari kalau Elias menggunakan baju milik Jonah. Akibat hal itu, pelayan dan Jonah langsung diusir dari istana. Namun di sini Elias mencoba untuk menghentikan mereka, namun hal itu sia-sia. Waktu sebelum pergi, Jonah menancapkan seonggok pisau pada sebuah pohon. Akibat hal itu, pohon itu mengeluarkan sumber mata air. Dan selama air tersebut masih jernih, maka hal itu menandakan Jonah masih sehat walafiat. Dan bila airnya berubah menjadi merah, maka bertanda Jonah sedang tidak baik-baik saja. Ya kalau patah hati, merah nggak ya? Taulah. Semenjak kepergian Jonah, Elias selalu mengecek kolam tersebut, namun tiba-tiba air di sana berubah menjadi merah. Waktu Elias yang menyadari kalau Jonah dalam bahaya, Elias pun langsung OTW untuk mencarinya tanpa izin ke Momski. Elias! Elias! Ketika Elias sampai di sebuah kota, di sana ada wanita yang memanggilnya, yang ternyata wanita tersebut adalah istrinya Jonah yang mengira kalau Elias adalah suaminya. Lalu Elias bilang kalau dia sedang mencari saudara kembarnya. Namun Jonah sudah menghilang selama 5 hari. Setelah terakhir terlihat pergi ke hutan. Akibat hal itu, Elias pun langsung mencari Jonah. Sementara di istana, sang baginda Ratu Slebo yang sadar anaknya telah menghilang, dia mulai khawatir yang pada akhirnya Ratu kembali menemui penyihir. Dan jika Ratu ingin anaknya kembali, maka harus ada nyawa yang dikorbankan lagi. Sungguh sesat sekali. Ini film kerajaan apa tumbal ya? Indosiar sekali. Akibat hal itu, di sini Ratu hanya bisa berserah diri dan mengikuti omongannya penyihir. Waktu di suatu gua, terlihat Jonah terjebak di sana dengan tubuh yang penuh luka, nanah. Bahkan tak ada yang tahu kenapa Jonah berada di sana. Gue juga nggak tahu. Namun tak lama kemudian ada kelelawar yang besar dan ingin menyerang Jonah. Jonah yang ketakutan, dia pun berteriak. Sedangkan Elias yang mendengar teriakannya, dengan segera Elias membunuh si kelelawar tersebut menggunakan pedangnya. Dan tanpa menghiraukan yang sebenarnya kelelawar tersebut adalah ibunya, yang dalam artian nyawa dibayar nyawa. Tuh jangan-jangan kadal yang di sungai sebelumnya jelmaan yang minta tumbal juga. Film yang aneh. Karena kedua orang tua Elias sudah meninggoy, Elias pun dinobatkan sebagai raja yang baru. Lanjut ke story ketiga, yaitu story yang terakhir, yaitu kisah mengenai raja yang gila setelah ditinggal mati oleh istrinya. Dia mempunyai anak yang bernama Violet dan anak tersebut tidak pernah dicintai sang raja. Di suatu ketika raja yang gila melihat ada serangga kecil yang menggigit tangannya. Namun bukannya dipukul, sang raja malah membiarkan serangga itu dan memutuskan untuk menyimpannya ke sebuah kotak gelas. Hari demi hari, raja semakin obsesif dengan serangga tersebut. Bahkan, dia rela membiarkan serangga itu menyedot darahnya setiap kali dia lapar. Bertahun-tahun berlalu dan serangga kesayangannya ini semakin besar, sama halnya seperti Violet, yang sekarang tumbuh menjadi wanita yang pintar, cantik, rupawan, tapi nggak open BO ya. Violet sendiri, dia bermimpi kalau suatu hari dia akan menikah dan hidup bahagia dengan songgok pangeran tampan yang sangean. Dan singkat cerita, serangga kesayangan raja tiba-tiba meninggoy. Lalu raja menguliti serangganya. Gua heran tuh serangga bisa segede itu dikasih obat apa ya? Penggemuk badan gitu? Atau Appleton White? Entahlah. Ya setelah hal itu raja bilang ke Violet bahwa dia akan mencarikan suami yang baik hati, solehah, dan rupawan. Canda rupawan.
Namun buat melamar Violet, ada satu syarat si pelamar harus memberitahu nama hewan dengan kulit seperti serangga. Akibat hal itu, Violet pun sedih karena dia tidak mau dijodohkan. Oh sayang tayang. Namun hal itu sudah keputusan raja. Tak berselang lama, para pelamar pun berdatangan. Satu persatu dari mereka mulai melihat, meraba lalu menerawang kulit tersebut. Asli nggak ya? Kok nggak ada garis tepian sama bayangannya gitu? Namun ternyata tidak ada yang mengetahui sebab mereka belum pernah melihat ada hewan seperti ini. Dan dari banyaknya Freya, ada satu Freya botak yang bernama Balmond. Waktu Balmond mencium kulit tersebut, dia memberitahu ke raja nama dari binatang tersebut, yaitu serangga Alaska. Tak hanya itu saja, dia juga berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan membawakan serangga itu pada sang raja. Waktu mengetahui calon suaminya begitu botak dan tidak tampan seperti keinginannya, Violet pun berlari ke tower PLN istana dan mencoba untuk melompat. Namun tiba-tiba raja datang dan mencoba menenangkannya. Raja berkata kalau dia maupun ratu harus menepati janjinya pada rakyat. Karena jika tidak ditepati, maka gelar raja dan ratu itu bukanlah apa-apa. Salah satu petinggi yang tepat janji bukan obral janji. Mantap. Meski terpaksa, Violet pun menyetujui permintaan ayahnya karena suatu saat nanti Violet yang akan menjadi ratu. Lalu setelah menikah, kini Violet tinggal bersama Balmond di sebuah gua yang dikelilingi tebing curam. Walaupun sudah menjadi istri, di sini Violet tidak mau menyetubuhi Balmond. Akan tetapi suaminya sudah memakluminya. Hari demi hari Violet merasa hidupnya amat menyedihkan, tak ada hari tanpa menangis. Wow, mengetahui istrinya terus-terusan bersedih. Di sini Balmond mencoba menghiburnya dengan membawakan daging mentah yang malah makin memperparah keadaan. Dan ketika Balmond sedang berburu, Violet melihat ada seorang wanita berdiri di ujung tebing dekat gua. Dia berteriak agar wanita itu menyelamatkannya. Akan tetapi wanita itu menolaknya karena tak ada yang bisa ia lakukan. Tak pantang menyerah, Violet kembali berteriak dan terus memohon sambil menjelaskan bahwa dia adalah seonggok putri yang diculik. Don't be afraid, trust me. We'll come back tomorrow. Dan keesokan harinya wanita yang kemarin datang kembali bersama keluarganya. Lalu mereka melempar tali untuk membebaskan Violet. Ketika mencoba kabur, tanpa sengaja Balmond melihat istrinya dibawa dan mengira Violet diculik. Akan tetapi tali berhasil diputus lalu Balmond terjatuh. Di perjalanan Violet amat begitu senang, bahkan dia merayakan hari kebebasannya dan tak berselang lama Balmond pun muncul. Kok bisa Balmond selamat? Apakah dia mengeluarkan ulti pemirsa? Entahlah. Balmond yang berhasil selamat, dia langsung menyerang orang-orang yang ia sangka penculik. Setelah satu persatu leher para penculik dipatahkan, Violet pun dipeluk olehnya. Namun di sini, Violet berpura-pura peduli dan berterima kasih kepada Balmond yang kemudian membinasakannya. Setelah hal itu, Violet langsung pergi ke istana sambil membawakan kepala Balmond ke hadapan sang ayah. Violet pun berkata, apakah ini pria yang kamu pilih? Melihat hal tersebut, ayah Violet menangis cina. Dia menyesali perbuatannya karena telah mengubah putrinya yang cantik menjadi seorang monster. Dan akibatnya warga tak bersalah menjadi korban amarah anaknya. Beberapa abad kemudian, Violet dilantik menjadi sebagai ratu. Namun tanpa didampingi seorang raja seperti yang Violet harapkan. Dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Tale of Tales. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Benar-benar tidak jelas dan gua nggak tahu maknanya di mana. Mungkin kalian tahu? Oke, langsung saja kita bacakan beberapa komentar-komentar yang berfaedah dari kalian. Komen pertama dari Ananda Stefani. Bang, Tale of Tales 2015. Oke, permintaan Anda sudah kami penuhi Ananda. Dan silakan minta film selanjutnya. Next, Ugi Sui. Bang, bawain alur cerita film KKN dong. Oke, siap, nanti dibawain kalau filmnya udah bisa di-download ya. Rian Ade Putra. Bang, coba nampakin mukanya sambil baca komenan orang bang. Nanti deh, Mayu. Agung Kurniawan, aku juga pengen disapa dong bang. Hai Agung Kurniawan, udah colai belum hari ini? Nggak bercanda-canda. Muhammad Husnul, bang kirim salam dari planet Mars. Nggak nanti ketemu Erpan, kan nggak asik.
Faris Ananda Saputra. Wah, ini dubbingnya kembali Bang Faiz. Ah, siap. Aku akan selalu bersamamu. Sarkani, semoga masuk YouTube, Mak. Jangan deh kalau masuk YouTube banyak hatersnya. Nanti kamu pusing. Tersenyumlah padaku, tertawa dengan. Aldi Saputra, makasih Bang requestan aku dibikinin udah like sih. Oke, terima kasih Aldi. Silakan komen buat next filmnya. Jainal Arifin, salam dari Sukabumi Bang Zura, tetap semangat buat alur ceritanya Bang, mantap. Oke, salam juga buat warga Sukabumi, sehat selalu ya di sana. Fikri Andrian, Bang request film 365 hari. Oke, siap, nanti dibikinin ya. Next view, orang daerah Jogja atau Solo kan lu tahu Sarkem soalnya. Ah, enggak juga. Gue lebih tahu PMD tuh. Bang Zura semangat, jangan lupa bikin tutorial nego cewek di micet. Oke, siap, nanti dibikinin sekalian tutorial buat ngelobinya ya. Jangan maksiat terus, heran. Apri Yolanda, sekarang sepi banget, dulu rame waktu awal subscribe Bang Zura. Ya, beginilah kehidupan Yolanda. Jadi terus support kami biar rame kayak dulu lagi. Dio Alfansyah, Bang review psikopat lah Bang. Gua kalau nge-review film psikopat sih nggak masalah. Kalau nge-review psikopat ya agak ngeri juga ya, takut dibacok atau diapain gitu. Yoga Ari, Bang, abang Mas Cemen ya, Suci Indosiar ya. Gua nggak tahu Cemen itu siapa, dan yang pasti gua nggak punya TV di rumah jadi nggak pernah nonton Indosiar. Gua nonton TV aja nebeng di tetangga yang liatnya dari pinggir jendela gitu, melas-melas. Sedih amat ya hidup gua. Makanya terus support channel ini biar Zura bisa beli TV. Apaan sih anjir, nggak jelas Bang. Hiskia Kia, Bang kenapa dulu videonya hilang Bang? Jadi kemarin tuh videonya pada hilang tuh kayaknya dicolongin orang deh. Makanya aku udah ngelapor sama staff YouTube dan dikembalikan deh. Mantap. Ubaid Sam, Bang lagi apa Bang? Lagi baca komenan Anda sambil handstay. Rudi Sukmawan, Bang sapa gua dong dari Pekalongan. Hai Rudi Sukmawan, sehat-sehat ya buat warga Pekalongan. Goblok anjing, iya bapak-bapak kain nyebut palu. Arin, Zura love you, mending review film Indonesia daripada bokep. Sebenarnya film-film Jepang tuh bukan film bokep gitu ya, lebih ke arah semi. Tapi ya nggak menjuru ke hal-hal kayak gitu. Kalau buat film-film begituan sih yang lebih parah tuh malah dari film-film Filipina ya. Contohnya kayak Siklo kemarin lah, itu gila sih menurutku, buka-bukaan banget. Kalau film Jepang kan kebanyakan malah kayak gore-nya kayak gitu. Filipina ya kesangoan duniawi. Lanjut ke Najib. Kejar view sama subrek Bang biar penghasilan dari YouTube juga naik. Iya, ini sedang dilakukan Najib. Makanya terus support kami. Trizi, semangat Bang pencipta konten alur cerita film. Iya, terima kasih Trizi. Kami akan selalu semangat dan terus menghibur kalian. Eko Setiawan, next film KKL Bang, kisah-kisah lontai WK. Ada di mana-mana orang pada minta KKN, ini KKL coba. Di PMD banyak cuy, atau Sarkem, atau di hotel-hotel terdekat di rumah kalian mungkin juga ada. JMBG Bayu, Bang udah nikah? Udah dong, nikah selama 2 hari. Mantap. Rizky Ardiansyah, awas aja kalau sampai suara lu ganti, gua tampol online lu nggak kebayang anjir. Gua lagi nonton YouTube tau ketampol gitu. Siapa ini yang nampol gua? Rizky ternyata. Gua kira setan, anjay. Farhan Musik Official, Bang Zura, gua ada tebak-tebakan it's. Tanam tanaman apa yang kalau ditanam nggak numbuh? Nggak tahu Farhan. Apa ya? Bapaknya teman gua Bang, awok. Ya, semerdeka lo lah, Farhan ya. Games kui, jadi pengen comli ya, comblilah di tempat-tempat yang seharusnya. Yang penting jangan di depan emak lo, apalagi pakai topi sombrero. Jangan pernah. Dan tetap di lingkaran kemaksiatan. See you, 1 juta sob spill muka Asia, makanya terus support kami hingga 1 juta. Muhammad Nizar, Bang mau nonton fullnya di mana? Please jawab Bang. Kalau buat nonton fullnya sih ya lo tinggal nonton di MKF, terus LK21, bioskop layar kaca, sama ya kalau lo mau yang berbayar gitu kan di Holster atau Netflix itu kayaknya ada sih. Ya silahkan pilih aja ya Muhammad Nizar. Muhammad Ridho Rizky Akbar, halo Muhammad Ridho.
sehat selalu ya. Dan yang terakhir, Zri Shing, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah cukup baik. Dan seperti itulah beberapa komen dari kalian. Terus yang filmnya ingin diceritakan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Hane pamit, terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. And stay on my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.